Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 157, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo bergegas ke taman kecil, lalu menelepon kembali. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Di ujung lain ada suara laki-laki yang hangat, dengan berbagai teriakan wanita, sepertinya ada di suatu pesta. Tuan Enzo, tunggu sebentar. Setelah selesai berbicara, pria di sana tampaknya perlahan-lahan menjauh dari pusat yang bising dan tiba di tempat yang bersih. Apa yang kamu temukan? Aiden Enzo sedikit cemas, jadi itu berlalu, dan akhirnya mendapat kabar tentang Fabio Yuka, dan dia berada di Xianjiang baru-baru ini, sepertinya untuk menyelidiki tugas yang saya berikan padanya di awal. Ketemu, anak laki-laki di ujung telepon memiliki suara berasap. Ini jelas berbeda dari kesembronoan barusan, alasan mengapa keluarga Xianjiang Lehnar mundur dari daratan tidak dapat dipisahkan dari keluarga Emer, dan orang di balik manipulasi itu haruslah Camelia Emer. Camelia Emer, Aiden Enzo mengerutkan kening. Dia sebenarnya sudah menebak hasilnya sejak lama. Namun, saya menemukan satu hal lagi. Di sisi lain, Fabio Yuka berkata dengan sedikit martabat, tampaknya ada seseorang di belakang Camelia Emer, dan mereka memiliki banyak energi. Anda harus berhati-hati, orang-orang ini targetnya bukan hanya keluarga Lehnar, tapi mungkin keluarga Enzo dari Pulau Tianxin. Ada seseorang di belakang Camelia Emer. Mendengar ini, kelopak mata Aiden Enzo melonjak liar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Begitu, kapan kamu akan datang?" "Tidak untuk saat ini, aku tidak bisa pergi, aku akan mencari kesempatan." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon di sana. Aiden Enzo sedang duduk di taman kecil, merokok, dengan kulit yang buruk. Bukannya Aiden Enzo sudah lama tidak memeriksa Camelia Emer. Juga menemukan beberapa petunjuk. Memang ada seseorang di belakang Camelia Emer. Itu sebabnya dia tidak langsung menyerang Camelia Emer dan keluarga Emer. Karena orang-orang di belakang Camelia Emer sangat misterius, Aiden Enzo belum menemukan informasi apapun tentang orang-orang itu hingga saat ini. Oleh karena itu, Aiden Enzo sedang menunggu lawan bergerak. Hal-hal tampaknya semakin rumit. 2 hari berikutnya, Vivian Low sedang beristirahat di rumah, dan Aiden Enzo bersamanya. "Aiden Enzo, ayo berbelanja dan membeli beberapa pakaian bayi." Vivian Low menarik Aiden Enzo dan berkata genit. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, "Baik." Keduanya segera tiba di pusat perbelanjaan terdekat. Vivian Low terjun ke semua jenis toko pakaian bayi, penuh dengan cinta keibuan dan sangat bahagia. Terus bandingkan pakaian bayi. Aiden Enzo diam-diam mengikutinya, merasa sangat bahagia saat ini. Setelah melihat-lihat beberapa toko, dia datang ke toko bayi merek internasional. Vivian Low sedang memilih di toko, dan Aiden Enzo mengikutinya, membantunya membawa tasnya. Namun sayangnya, tiba-tiba, suara mencurigakan yang suam-suam kuku terdengar di belakang mereka berdua. "Vivian Low, Aiden Enzo, ini benar-benar kamu." Itu adalah seorang wanita, berpakaian bagus, dengan sosok yang bagus, mengenakan pakaian avant-garde, dengan pria asing di pelukannya, yang terlihat seperti bos asing yang kaya. Pria kulit putih standar, dengan perut buncit, sepertinya berusia 40-an atau 50-an. Namun, baik Vivian Low maupun Aiden Enzo mengenal wanita ini, dan mereka relatif akrab. Tepatnya, wanita ini adalah musuh mematikan Vivian Low, musuh bebuyutannya di universitas. "Mandaviro." Vivian Low sedikit tersenyum, ucap dengan sangat sopan. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas lama. Di sana, Mandaviro melihatnya dengan jijik beberapa kali, dan kemudian berkata dengan nada buruk, "Oh, aku tidak menyangka tempat kecil seperti Xianjiang ini akan membiarkanku bertemu denganmu. Ini tempat yang sangat kecil." Ketika Mandaviro kuliah, dia berselisih dengan Vivian Low, dan mereka selalu bertengkar secara terbuka dan diam-diam. Tidak, dalam beberapa tahun terakhir, dia berkeliaran, dan telah berganti 3 suami. Sekarang yang satu ini punya uang.
Apakah CEO dari perusahaan yang didanai asing? Terlebih lagi, dia telah menetap di luar negeri sekarang, dan kali ini dia kembali untuk melihat-lihat. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu musuh mematikan saya di sini. Vivian Low tertawa ketika mendengar ini, dia tidak berniat untuk terus berpura-pura, dan dia menarik Aiden Enzo untuk pergi. Tapi, di sana, Mandaviro jelas tidak akan melepaskan kesempatan ini, bergegas, menghentikan mereka berdua, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Hei, Vivian Low, kami juga teman lama, mengapa kamu begitu ingin pergi?" Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya anak? Saya mendengar itu, Aiden Enzo, apakah Anda menikah dengan keluarga Anda? Mandaviro mulai berbicara tanpa henti, mengejek dan mengejek. Itu hanya berarti melihat ke bawah. Tidak mungkin, dia istri kaya sekarang, suaminya orang asing, dia lebih unggul dari yang lain. Saya sendiri punya kartu hijau. Jadi, secara alami, Mandaviro memandang rendah Vivian Low dan Aiden Enzo, dan dia bahkan memandang rendah orang-orang di Tiongkok ini. Rasa superioritas spontan itu membuat Mandaviro bersinar di mana-mana. "Maaf, masih ada yang harus kami lakukan." Vivian Low tersenyum meminta maaf, tidak ingin bertengkar dengan orang seperti Mandaviro. Ketika dia di sekolah, Vivian Low tahu bahwa Mandaviro adalah orang yang sombong dan egois. "Hehe, kenapa? Apakah aku menyebutkan rasa sakitnya?" Mandaviro melipat tangannya di dadanya, dan menatap Aiden Enzo dengan ekspresi jijik, dengan sinis berkata, "Vivian Low, maksudku bukan kamu, tapi kamu adalah primadona sekolah kami, dan kamu benar-benar menikah dengannya. Lihat, laki-lakimu terlihat seperti brengsek. Tolong perhatikan, dia adalah suamiku." Vivian Low marah dan berkata dengan wajah dingin. Namun, alih-alih mendengarkan, Mandaviro mencibir lebih keras lagi, meraih pakaian kecil di tangan Vivian Low, dan berkata, "Hei, bisakah kamu membeli merek asing yang bagus? Untuk orang tua sepertimu yang lahir dengan upah beragam, apakah anak-anak pantas memakai nama-nama besar ini? Apakah mereka pantas mendapatkannya?" Tidak layak. Di mata Mandaviro, Vivian Low dan Aiden Enzo adalah masyarakat terbawah. Dia telah mendengar 2 tahun lalu bahwa Aiden Enzo sangat tidak berguna, dan dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk mencibirnya secara langsung. Itu bagus sekarang. Jika Anda menemukannya, Anda secara alami tidak akan melepaskannya. "Apa maksudmu?" Vivian Low menjadi marah, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Pertengkaran di sini tentu saja membuat banyak orang menonton. Semua orang juga menunjuk. Mandaviro sama sekali tidak takut, menunjuk ke Vivian Low dan memarahi, "Jalang, aku sudah lama mentolerirmu, dan sekarang aku melihatmu hidup dalam keadaan yang menyedihkan. Aku sangat nyaman." "Hahaha, tapi," bentak, tamparan tiba-tiba bergema di seluruh toko. Aiden Enzo bergerak. Pada saat ini, dengan wajah muram, dia menamparkan wajah Mandaviro dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Manda, diam. Kamu bisa berbicara tentang aku, tapi bukan istriku." Mandaviro benar-benar bodoh, dia tidak menyangka Aiden Enzo berani melakukannya. "Ah, Aiden Enzo, beraninya kamu memukulku. Mengapa kamu memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa suamiku?" Mandaviro menjadi gila dan dipukuli oleh sampah Aiden Enzo. Dia merasa terhina. Pada saat yang sama, pria kulit putih di sebelah Mandaviro, berbicara bahasa Mandarin di bawah standar, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan memarahi, "Bajingan, kamu berani memukuli istriku, aku ingin memanggil polisi dan menangkapmu." Aiden Enzo hanya tersenyum dingin, dia melirik Mandaviro. Dia berkata dengan suara dingin, "Kenapa, kamu pikir kamu bisa menghina orang lain sesukamu hanya karena kamu telah menemukan suami asing?" Mandaviro, itu benar-benar bukan hal yang baik. Mendengar ini, Mandaviro langsung meledak, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mengutuk, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu menghina suamiku dan aku. Aku bisa menuntutmu. Aku akan memberitahumu Aiden Enzo, suamiku bos dari perusahaan asing yang datang untuk berinvestasi di China. Jika kamu berbicara seperti itu, aku dapat menangkapmu dan memenjarakanmu selamanya." Mandaviro membenci di dalam hatinya, sepanjang waktu. Dia mengandalkan fakta bahwa suaminya adalah orang asing, dan dia melakukan segala macam hal. Aiden Enzo, sampah ini, berani melakukan sesuatu. Bagaimana dengan bos perusahaan asing? Mandaviro, kuperingatkan, ini Sangjiang, bukan negara asing. Jika kamu ingin mencari suami asing, itu urusanmu, tapi jangan menempatkan keunggulanmu padaku.
kata Aiden Enzo. Manda Viro sangat marah, dan segera memarahi. Aiden Enzo, kamu adalah sampah. Suamiku, orang asing, lebih baik darimu dan lebih kaya darimu. Kamu adalah penjahat. Izinkan saya memberitahu Anda, saya orang asing sekarang, punya kartu hijau asing. Tunggu, aku akan memanggil polisi dan lihat apa yang kamu lakukan. Trik Manda Viro telah dicoba berulang kali, karena identitas suaminya adalah investor asing. Dalam banyak kasus, identitas ini mewakili segalanya. Apalagi dia sudah bergabung dengan warga negara asing. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa berurusan dengan orang seperti Aiden Enzo. Melihat cemberut Aiden Enzo, Manda Viro mencibir di dalam hatinya, dan berkata dengan wajah main-main, "Mengapa? Aku tahu kamu takut sekarang. Lalu mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada suamiku dan aku?" Sangat bangga, memamerkan kekuatannya. Orang-orang menonton di sekitar. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan orang-orang seperti Manda Viro, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Karena suaminya orang asing, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Vivian Low juga mengerutkan kening, melirik Aiden Enzo, dan bergumam dengan suara rendah, "Aiden Enzo, mari kita minta maaf. Mengalah lebih baik." Namun, Aiden Enzo tersenyum ringan, memberi isyarat kepada Vivian Low untuk percaya, dan lalu menatap Manda Viro berkata dengan dingin, "Orang asing." Retak, Aiden Enzo langsung menamparnya, dan memarahi, "Apakah kamu masih tidak tahu malu? Kamu bahkan tidak mengenali leluhurmu. Temukan suami orang asing dan anggap kamu hebat. Apakah kamu masih orang Tionghoa? Apakah kamu tahu kesopanan, keadilan dan malu?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.